Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, adanya pembatasan proses belajar secara tatap muka di sekolah tidak menyurutkan semangat para siswa dan guru dalam memasuki tahun ajaran baru. Wid, sudah tahun ajaran baru nih. Aduh, tidak terasa ya. Nah, contohnya saja di Kabupaten Lebak, Banten. Proses belajar dilakukan di rumah murid dengan tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker. Ya, kita lihat sama-sama ya, ini suasana saat para murid Sekolah Dasar Negeri 2 Sukarendah Warung Gunung maksud saya, Kabupaten Lebak, Banten melakukan proses belajar di tahun ajaran baru. Selain belajar melalui daring, proses belajar dilakukan dengan cara guru mendatangi rumah siswa untuk menyampaikan materi pembelajaran. Para siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, terdiri dari 5 hingga 6 siswa. Sementara para guru bergantian mendatangi kelompok-kelompok siswa ini untuk menyampaikan pelajaran. Cara ini dilakukan untuk menghindari kerumunan sehingga para siswa bisa tetap menjaga jarak. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru dan siswa diwajibkan memakai masker dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Selain mendatangi langsung rumah siswa, guru juga menyampaikan materi pembelajaran melalui daring dengan memberikan tugas-tugas melalui grup WhatsApp kelas. Metode pembelajaran ini dinilai efektif dan sangat membantu siswa untuk tetap mendapat materi pelajaran sekaligus memelihara semangat belajar mereka. Semangat belajar, ya luar biasa ya, ini memang harus sama-sama diupayakan agar tetap semangat. Ya pemirsa, meski senang bisa tetap belajar di masa pandemi, salah seorang siswa mengaku tetap kangen untuk bisa tetap belajar di sekolah seperti biasa. Iya, salah satu alasannya pastinya para siswa ingin berinteraksi, bertemu dan rekan-rekan seperti mereka bermain bersama. Coba kita akan saksikan pernyataan berikut ini. Senang belajar di sini atau di sekolah? Sekolah. Kangen nggak ke sekolah? Kangen. Kenapa tuh kangen? Karena bisa ketemu teman-teman, bisa bermain, Terus? bisa belajar, bisa ketemu ibu guru. Oh gitu. Nah, yang ini udah berapa kali nih pertemuan belajar sini? Semuanya 2 kali. 2 kali. Apanya apa, Dek? Harapannya cepat-cepat sekolah. Oh, berarti ke sekolah lagi gitu. Ya pemirsa, dan sekarang kita sudah tersambung dengan Ibu Tuti Ernawati, salah satu guru SDN 2 Sukarendah Warung Gunung, Kabupaten Lebak yang melakukan metode mengajar secara langsung dengan mendatangi rumah siswa. Selamat siang Bu Tuti, apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jadi inisiatif untuk akhirnya jemput bola begitu, datang ke rumah siswa dengan membuat metode kelompok-kelompok kecil ini, inisiatif pertama dari siapa? Ini udah dari dinas langsung ya. Jadi kita sendiri boleh bertatap muka, luring di tempat anak, supaya pembelajaran anak itu menggunakan media-media yang ada di sekitar kita gitu. Awalnya takut nggak Bu? Maksudnya kan tetap selama ini kita betul-betul di rumah aja begitu kan? Atau justru pada kangen, udah lama tidak berinteraksi? Kalau kangen berinteraksi sih udah pasti ya. Kalau misalkan untuk kedepannya ini mikirin peserta didik gimana gitu. Saya sendiri sebagai guru merasakan kesedihan mereka gitu. Takutnya nanti tidak tersampaikan pembelajaran yang ada. Bu, boleh dikonfirmasi sekali lagi, kalau ini arahan dinas memang berarti kegiatan belajar mengajar tatap muka dengan kelompok kecil ini tidak melanggar aturan ya? Tidak, itu udah anjuran dinas ya. Yang pasti itu harus memperhatikan protokoler kesehatan dan supaya kebutuhan hak anak peserta didiknya mendapatkan pelayanan pendidikan selama darurat COVID-19 ini. Ya, Bu Tuti, ini mekanismenya seperti apa? Mohon berikan kami gambaran. Seperti tadi kalau kita lihat di layar, Bu Tuti ini mengajar untuk berapa siswa dan bagaimana menentukan kali ini di rumah siapa ya? Oh gitu.
Jadi dalam 1 pekan itu proses pembelajarannya setiap hari dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil gitu. Satu kelompoknya terdiri 5 atau 6 orang gitu. Di situ nanti kita seperti zonasi sistemnya, yang terdekat aja bagi mereka. Adapun ada yang 3 orang, ya kita datangi 3 orang itu. Jadi supaya tidak terlalu jauh di tempat kerja kita, di tempat lingkungan mereka gitu. Berarti berapa jam setiap harinya yang dialokasikan untuk satu kelompok belajar? Dan satu hari apakah bisa mencakup 2 atau 3 kelompok belajar, Bu? Tergantung murid di sekolah kita. Misalkan dari satu kelas itu ada yang jumlah muridnya 28 orang atau 30, berarti kita bagi menjadi 5 kelompok, atau yang terdekat misalkan ada 3. Itu setiap hari kita datangi mereka satu-satu, dan seterusnya sampai nanti arahan dari dinas kembali seperti biasa lagi bertatap muka gitu. Jadi kita menunggu arahan dinas. Oke, dalam sepekan ini proses belajar mengajar tatap muka ini berapa kali, Bu? Setiap hari. Jadi guru terjun langsung setiap hari ke kelompok 1, terus nanti ke kelompok 2, ke kelompok 3, yang tidak luring, yang tidak dikunjungi sama guru gitu. Jadi si murid kita datangi, yang tidak didatangi itu yang daring. Setiap hari daring supaya pembelajarannya berkelanjutan dan terus menerus gitu. Oke. Bu, tapi kalau kita lihat di layar ya, ini anak-anak memang senang begitu ya, akhirnya bisa kembali bertatap muka. Tapi ada yang pakai masker, ada yang nggak pakai masker. Terus ada yang juga bawa meja sendiri. Nah, itu peraturannya gimana tuh, Bu? Ya, kalau untuk pakai masker, semua pakai masker karena mungkin terlalu engap ya buat anak-anak. Jadi mereka dibuka gitu maskernya. Bu, boleh nggak dibuka maskernya? Wayahna jangan, kata saya kalau misalkan orang bahasa Sunda gitu ya. Jangan dulu gitu, tapi mereka Bu ngap gitu. Terus yang kayak bawa-bawa meja jingjing itu, anak-anak itu udah pasti kalau belajar itu kan seadanya gitu. Mereka dari rumah bawa meja jingjing atau papan jalan gitu. Asal bisa sekolah aja. Kalau di sini kan enak di sekolah ya. Mereka duduk, ada meja, ada kursi, papan tulis juga ada udah di depan gitu kan. Kalau di lingkungan mereka itu kan terbatas gitu. Kadang ada yang menengah ke bawah gitu. Mereka cuman duduk sambil ngerjain tugasnya sambil, Bu gimana ini, kalau bahasa orang Sunda mah ya duduk emok aja gitu. Terus ya sepertinya sih Iya, Bu Tuti sudah menjalankan kegiatan ini beberapa waktu begitu ya, dan dari pengalaman Bu Tuti saya ingin tanya, apakah ini worth it diteruskan, efektif diteruskan, mengingat misalnya, mohon maaf tadi Ibu bilang kan anak-anak mau pakai masker seharian juga engep gitu ya, pengep gitu. Tapi jika dibandingkan dengan kesempatan belajar yang mereka dapatkan, jadi bagaimana ini Bu perbandingannya? Yang mana yang lebih pantas diperjuangkan untuk lanjut saja terus dengan pola belajar seperti ini, atau memang harus dipertimbangkan begitu loh unsur kesehatan yang dipertaruhkan? Ya, kalau menurut saya pribadi harus dilanjutkan demi masa depan anak-anak. Kalau misalkan anak juga kan bertanya, Bu, kenapa sekolah tutup sedangkan pasar sama mall gitu ya. Saya ngerasa, ya Allah nak, maaf ya, kalau pasar itu kan bisa dihindari sama kita. Kalau sekolah, kalau satu orang yang kena COVID itu bisa satu sekolah yang kenanya gitu. Ini saya bilang ke anak-anak, tolonglah gitu ya, untuk kedepannya ini sabar aja dulu, semoga COVID-19 ini cepat berakhir. Kita harus benar-benar memperjuangkan mereka untuk tetap belajar, walaupun kita harus ke medan dan lingkungan yang seperti sekarang gitu, tapi yang ada itu senang.
Oke, baik. Sama-sama kita doakan sehat semuanya. Amin. Bu Tuti juga terima kasih atas inisiatifnya dan juga menginspirasi mungkin teman-teman pengajar di siang hari ini, atau kalau kata orang Sunda tadi wayahna. Wayahna, Terpaksa, iya. tapi dilakukan secara ikhlas. Iya, begitu ya. mudah-mudahan lebih betah ya anak-anak pakai masker ya Bu Tuti ya. Sehat selalu Iya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Amin, ya Allah. Waalaikumsalam.